Shalom, perkenalkan saya Evidiani, NIM 1902111738. Di sini saya akan membahas materi yaitu evaluasi kurikulum. Kegiatan evaluasi kebutuhan dan kelayakan terhadap kurikulum adalah suatu keharusan yang esensial dalam rangka pengembangan program kegiatan pendidikan pada umumnya dan peningkatan kualitas siswa pada khususnya. Hal ini terkait dengan pengembangan sumber daya manusia sebagai sumber utama, pelaksanaan dan keberhasilan program pendidikan yang pada gilirannya membutuhkan pengelola dan pelaksana yang mampu menjalankan kegiatan pendidikan yang lebih berdaya. Evaluasi kurikulum adalah suatu usaha yang sistematis untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Evaluasi kurikulum dapat mencakup keseluruhan kurikulum atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi, atau metode pembelajaran yang ada dalam kurikulum tersebut. Jadi secara sederhana dapat disamakan dengan penelitian karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah dan metode penelitian. Jadi perbedaan antara evaluasi dan penelitian terletak pada tujuan. Evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum. Apakah akan ada revisi atau diganti? Sedangkan penelitian memiliki tujuan yang lebih luas dari evaluasi, yaitu mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk membuat teori baru. Evaluasi dan kurikulum merupakan dua disiplin yang memiliki hubungan sebab akibat. Hubungan antara evaluasi dan kurikulum bersifat organis dan prosesnya secara evolusioner. Evaluasi merupakan kegiatan yang luas, kompleks, dan terus-menerus. Untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang ditentukan, di mana semua tidak terlepas dari adanya berbagai kriteria, mulai dari yang bersifat formal. Evaluasi kurikulum memegang peran penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan pada umumnya maupun dalam pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menentukan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan model kurikulum yang digunakan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan siswa memilih bahan pembelajaran, memilih metode dan alat-alat bantu pelajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Beberapa hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keputusan. Pihak mengambil keputusan dalam pelaksanaan pendidikan dan kurikulum adalah guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembang kurikulum, dan lain-lainnya. Namun demikian pada prinsipnya tiap pengambil keputusan dalam proses evaluasi memegang peran yang berbeda sesuai dengan posisinya. Jadi evaluasi kurikulum itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan itu sendiri. Jadi evaluasi kurikulum ini menentukan bagaimana pendidikan itu selanjutnya. Jadi evaluasi kurikulum ini bertujuan untuk mengembangkan lagi agar pendidikan di Indonesia itu sendiri dapat berjalan dengan baik dan lebih baik lagi. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.